Hello, welcome back to my channel Ermiza Ministry. So kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-103 untuk Desire of Ages nomor 272 hingga 274. So hari ini kita di bab 28 berkenaan dengan tajuknya di sini Matius, Lewi. Oke. So mari kita berdoa dulu sebelum kita mulakan pembacaan kita pada hari ini. So let's pray. Tuhan adalah Bapa kami menetap dalam kerjaan syurga. Terima kasih sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk membacakan firman Engkau. Tuhan, biarlah kami dapat mempelajari segala sesuatu dalam pembacaan firman Engkau hari ini, mengingatkan kami agar tidak terleka dalam dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar, agar kami tidak dilalaikan untuk terus dekat dengan Engkau. Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, hikmat untuk memahami segala sesuatu yang kami bacakan pada hari ini untuk hari yang ke-103. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, mari kita terus baca sekali lagi, ulang hari yang ke-103, Desire of Ages nomor 222 hingga 274, bab 24, Matius, Lewi, dia baca tajuk. Okay? Selain dari tentara Roma di Palestina, tidak ada orang yang paling dibenci oleh rakyat daripada seorang pemungut cukai. Sebabnya ialah pajak yang dituntut oleh kuasa asing adalah merupakan gangguan yang terus-menerus kepada bangsa Yahudi. Karena hal ini hanyalah mengingatkan pada mereka bahwa kemerdekaan mereka telah hilang. Dan pemungut cukai ini bukan saja menjadi alat penindasan Roma, tetapi mereka juga mencari keuntungan diri sendiri dengan menggaruk harta orang banyak. Seorang Yahudi yang menerima pekerjaan ini di bawah penguasaan bangsa Roma dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsanya. Ia dihina sebagai seorang yang telah murtad dan digolongkan dengan orang yang terjahat dalam masyarakat. Matius, seorang Lewi ini termasuk dalam golongan ini, seorang yang telah dipanggil untuk bekerja bagi Kristus setelah 4 murid lain dipanggil di Nazaret. Orang Farisi menghakimi Matius menurut pekerjaannya, tetapi Yesus melihat di dalam orang ini suatu hati yang terbuka untuk menerima perkabaran. Matius telah mendengar pengajaran juru selamat pada saat Roh Allah yang meyakinkan itu menyatakan akan hidupnya yang penuh dosa itu. Ia rindu mencari pertolongan dari Kristus. Tetapi ia telah biasa dikucilkan dari para rabi dan tidak berpikir bahwa guru besar ini akan memperhatikan dirinya. Pada suatu hari, sementara ia duduk di kerusi pemungut cukai, ia melihat Yesus yang sedang datang menuju padanya. Ia sangat heran mendengar perkataan yang ditunjukkan kepada dirinya, "Ikutlah aku." Matius meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Tidak terdapat keraguan dalam hatinya atau pertanyaan dalam pikirannya mengenai pekerjaannya yang akan diganti dengan kemiskinan dan kesukaran. Telah cukup baginya jika ia telah bersama-sama dengan Yesus agar ia boleh mendengar akan firman-Nya dan bersatu dengan dia di dalam pekerjaannya. Demikian pula dengan murid-murid yang mula-mula dipanggil. Apabila Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawannya untuk mengikuti dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jalan mereka itu. Beberapa dari murid ini mempunyai kawan-kawan yang hidupnya bergantung pada mereka itu. Tetapi bila mereka menerima undangan juru selamat, mereka tidak ragu-ragu dan bertanya, "Bagaimana saya akan hidup dan membiayai keluargaku?" Mereka patuh pada panggilannya, dan setelah itu bila Yesus bertanya kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Maka jawab mereka itu, "Tidak." Kepada Matius dengan kekayaannya yang kepada Andreas serta Petrus dengan kekurangannya, ujian yang sama telah diberikan dan penyerahan yang sama pula dibuat oleh masing-masing mereka. Pada saat mereka makmur, ialah bila jalan mereka itu penuh dengan ikan, dan di saat dorongan kehidupan yang lama menjadi lebih kuat, Yesus minta kepada murid-murid yang berada di tepi pantai untuk meninggalkan segala sesuatu untuk pengabaran Injil. Oleh sebab itu, tiap-tiap jiwa diuji di dalam hal manakah yang lebih kuat, kerinduannya bagi harta duniawi atau persekutuannya dengan Kristus. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu, dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Tidak seorang pun yang masih mempunyai cadangan dalam hidupnya yang dapat menjadi murid Kristus ataupun menjadi teman kerjanya
Apabila manusia menghargai keselamatan yang besar itu, maka pengorbanan diri yang dilihat di dalam kehidupan Kristus akan terlihat dalam hidup mereka itu juga. Kemana saja ia pergi dengan gembiranya, mereka itu akan mengikutinya. Panggilan pada Matius menjadi seorang murid Kristus telah menimbulkan suatu kemarahan yang besar. Bagi seorang guru agama, melihat seorang pemungut cukai dengan secara tiba-tiba menjadi seorang pengikutnya adalah suatu hal yang menentang syarat-syarat agama sosial dan adat istiadat bangsa, dengan membangkitkan prasangka orang banyak. Orang Farisi berharap dapat mengubah aliran perasaan orang banyak untuk menentang Yesus. Di antara pemungut cukai telah timbul suatu perhatian yang baru. Hati mereka tertarik kepada guru ilahi dalam kesukaannya karena telah menjadi seorang murid yang baru. Matius rindu membawa kawan-kawannya kepada Yesus. Itulah sebabnya ia telah mengadakan suatu pesta di rumahnya sendiri dan telah mengundang kaum keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bukan saja pemungut cukai yang hadir, tetapi banyak yang lain yang nama baiknya diragukan dan yang dipersalahkan oleh tetangga-tetangga mereka yang lebih teliti. Pesta ini telah diadakan untuk menghormati Yesus, dan ia tidak menolak untuk menerima kehormatan ini. Ia mengetahui dengan pasti bahwa hal ini akan menyinggung cara-cara pesta orang Farisi dan janggal pada pemandangan orang banyak. Tetapi tidak ada soal peraturan yang dapat mempengaruhi tindakan itu. Baginya perbedaan luar itu tidak ada artinya. Apa yang menarik hatinya ialah jiwa yang haus akan air hidup. Yesus duduk sebagai seorang tamu terhormat di meja pemungut cukai oleh perasaan simpati dan keramah tamahannya, menunjukkan bahwa ia mengenal akan keagungan kemanusiaan itu dan manusia rindu mendapat kepercayaannya di atas hati mereka yang haus. Perkataannya tertabur bersama kuasa yang memberkati serta memberikan hidup. Dorongan yang baru telah dibangunkan dan kemungkinan suatu hidup yang baru terbuka bagi suatu masyarakat yang terpencil dan dibenci ini. Pada perkumpulan seperti ini, bukan sedikit orang yang telah digerakkan oleh pengajaran juru selamat yang tidak mengenal dia, sampai sesudah kenaikannya apabila Roh Kudus dicurahkan 3.000 jiwa yang telah ditobatkan dalam sehari. Dan dari antara jiwa-jiwa ini, banyak orang yang untuk pertama kali mendengar akan kebenaran di meja pemungut cukai ini, dan beberapa dari mereka itu telah menjadi pengabar Injil. Bagi Matius sendiri, teladan Yesus di pesta itu menjadi suatu pelajaran yang meresap di dalam jiwanya. Pemungut cukai yang dihina itu menjadi salah seorang pengabar Injil yang paling berserah, dan di dalam pekerjaannya sendiri yang mengikut dengan teliti akan jejak-jejak. Sampai di sini saja pembacaan kita hari ini, di mana Yesus telah memilih pemungut cukai yang menjadi sangat hina di depan semua orang, sangat dibenci oleh semua orang pada zaman dahulu. Tetapi Yesus adalah pengasih, di mana dia tidak melihat siapapun orang itu. Tapi jikalau orang itu ingin bertobat, mengaku dosa dia dan mengikut Yesus, dia tetap menerima dia sebagai pengikut dia. Bahkan dia telah membawa Matius, yaitu pemungut cukai itu, menjadi murid dia. Oke, sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Terima kasih kerana sudah bersama dengan saya di sepanjang pembacaan kita hari ini. Mari kita akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan syurga, terima kasih kerana Engkau telah menyertai kami dalam pembacaan kami hari ini. Kami telah belajar bahawa semua orang di dunia ini, terutama sekali mereka yang dibenci, mereka yang dianiaya, mereka yang berdosa sekalipun, Engkau akan menerima mereka jika mereka meninggalkan dosa mereka, memohon keampunan dan mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang indah ini Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami, berkati hari-hari kami hari ini agar senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mendengar doa ini sekali lagi. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, terima kasih semua dan Tuhan memberkati. Have a nice day.